Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku Akur dong. dong. Kali ini kita datang dengan sebuah tema, yaitu perangkap dari perjudian. Banyak orang berpikir ya bahwa judi sudah tidak ada. Ternyata sangat marak ya. Banyak. Dari sekarang mungkin modelnya binomo ya, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Dan kita punya dua narasumber yang luar biasa. Bagaimana mereka tahu dunia ini, tetapi bagaimana mereka keluar dan berkemenangan. Mungkin bisa perkenalkan dirinya dulu. Ini suami istri nih kebetulan Ya, ya. dan dua-duanya, Ternyata luar biasa. Oke, mulai dari Bapak Yono bisa memperkenalkan bagaimana dan siapa dan ceritanya bagaimana ya ada hubungannya dengan judi. Ya, halo, nama saya Yono. Waktu itu memang background keluarga saya itu memang punya hobi untuk berjudi. Semuanya nih, papa, Dari mama. papa terutama, iya. Judi apa itu? Zaman itu kan Togel juga waktu itu ada. Waktu itu kalau bapak ibu tahu ngerti itu ada waktu itu ada SDSB waktu itu waktu zaman saya kecil. Iya, jadi. Tapi itu kan kelihatannya cuma beli gitu ya tiket Iya, ya. iya. Bukan Sekarang judi saya toh. nggak tahu apa-apa itu. Togel. Wah. Ya, tapi juga waktu zaman saya kecil dulu di Pancoran daerah kota tuh memang ada kasinonya di sana. Tersembunyi di belakang. Wah, nah itu saya saya belum sering tahu diajak papa sebetulnya ke sana. Jadi memang untuk judi itu memang dari papa saya tuh ada hobi ke sana. Nah, singkat cerita kenapa kita berdua waktu itu sampai terlibat di perjudian karena memang ya alasannya sih klise, Bu. Klise. Terdesak kebutuhan ekonomi sebetulnya. Sama seperti alasan kita semua lah seperti itu. Jadi mulai kita untuk bisa dapat uang cepat, kerja mudah, mungkin malah nggak kerja kali ya. Iya. Itu kita berjudi waktu itu. Oke. Ini sekarang sang istri nih. Kok mau-maunya? Biasanya nih kan istri kan kalau suami mulai judi, istrinya yang jangan itu. Iya. Nama saya Nita. Saya itu awalnya kan lihat teman-teman suami saya gitu ya, saudara-saudaranya gitu setiap hari ngecak gitu ya. Ngecak itu apa itu? Ngecak Wah, itu ini kita nomor. rada ama. Dijelasin dulu, dijelasin dulu. Kita ini dunianya rada berbeda Jadi nih. kalau nomor itu keluar nanti setelah berapa lama ada ritmenya gitu. Kalau yang udah jago itu dia bisa ngitung kira-kira nomornya gitu ya. Tapi kalau yang memang judi karena emang dari keturunannya udah judi itu lebih jago lagi. Ntar lihat apa gitu dia pasang nanti kena gitu kayak udah ada feelingnya. Wow. Jadi awal-awal tuh saya liatin gitu ya. Setelah 1,5 tahun saya liatin, saya bingung gitu setiap hari kok kalah lagi terus menang kalah. Jadi saya diem-diem saya catetin keluarnya apa gitu. Nah waktu itu ya seperti tadi terdesak ekonomi gitu, kita buka rumah makan gitu di Semarang, kemudian bagus gitu, cuman karena banyak hal ya gitu, uangnya kan muter dan biaya itu banyak gitu, kakak saya narkoba, jadi sangat beralasan masuk akal secara manusia, meskipun nggak boleh, jadi saya pikir saya coba anggap aja ini saham. Saya pulang ke rumah, saya kunci pintu saya mulai hitung, terus saya coba berbagai gaya. Jadi kalau mereka pasang, saya pasangnya di rumah. Oh, belum pasang sungguhan ya? Belum, nggak pakai uang. Begitu saya lihat 2 bulan, saya menang. Benar gitu ya, Bisa nih pakai rumus ini, baru saya pasang. Wah, nah terus pernah menang nih berarti? Dulu pendapatan utama saya dari situ, Bu. Wah. Itu sebulan kira-kira dapat berapa itu? Dulu ya, Ini ngomong 20 tahun yang lalu ya? Iya, 20 tahun yang lalu. 30 juta per bulan. Lumayan besar ya kalau luar biasa ya. Gitu. Waduh. Cuman saya nggak pasang yang di togel. Oh, pasangnya. Jadi saya tahu saudaranya kan pasang kadang nelfon. Iya. Kalau di togel aku tak mampu malu. Tapi di belakang pintu aku malu-maluin gitu ya. Aku pasang sendiri gitu. Aku telepon,
aku telepon sendiri, nah itu seperti bisa ditelepon gitu. Jadi ada yang dari Singapura lah, ada yang dari pacuan kuda lah gitu. Kita judi Singapura gitu. Terus saya pasang sendiri diem-diem dari kecil, saya puterin, lama-lama kok asik gitu. Itu bahaya banget gitu. Akhirnya saya bilang, wah anggap aja lah, maaf Penghasilan. ya, saya anggap aja saham. Saya bilang gitu. Jadi mengexcuse diri sendiri. Nah pada waktu itu Bapak tahu Tahu. dan ikut seneng ya, dapat duit ya? Kalau pas dapat seneng sih. Ah, Tapi kalau pas kalah Kesel. ya deg-degan juga. Karena itu waktu itu tuh rumusnya dia tuh begini. Jadi kalau togel itu kan sama yang Singapura, yang pacuan kuda itu kan apa namanya, pokoknya kita nabrak keluar yang tengah ya. atau yang ekor gitu. Nah itu kita kejar. Jadi seminggu itu ada bukaan kurang lebih ada 3-4 kali bukaan setiap minggu. Nah itu kita pokoknya kita nabrak 1 ekor angka 7 umpamanya. Itu kalau nggak keluar kita kejar terus sampai keluar, dan itu berlipat. Itu makin besar, makin besar ya. Memang kalau keluar dapatnya gede, makanya bisa sampai puluhan juta. Tapi kalau itu angka 7 nggak keluar, Bisa habisnya dan juga kita banyak. berhenti di tengah jalan, ya habis. Itulah judi. Dan pasangnya nggak Itulah boleh judi. 1 titik. Oh. Iya. Cuman mungkin kita nggak ceritain lebih gamblang. Karena Ini nanti orang-orang Orang-orang Ya, jangan, jangan. ikut ke judi ya. Jangan diceritakan Iya. rumusnya. Iya. Karena tujuannya adalah untuk betapa bahayanya Ya. judi ini. Ini perangkap yang sangat mengerikan. Dan gawatnya ternyata generasi ke generasi. Saya pikir generasi anak muda sekarang tidak suka judi, taunya judinya makin banyak. Iya. Online sekarang ya. Online. Bola, Online. macam-macam. Nah sekarang sebelumnya silakan ambil boleh karena sambil ini makan. adalah obrolan di meja Obrolan di makan. meja makan. Jadi silakan nikmati. Ini kita enak ini, Iya, temanya yang mana sebagai yang- nyemil. Ya nyemil. Nah mungkin dari Ibu Nita dulu, apa yang menyebabkan hari itu kamu berhenti? Sebenarnya hati nurani saya itu terus terketuk ya gitu. Setiap kali saya pasang, apalagi saya dari kecil sebenarnya memang nggak pernah di sana. Cuman memang kata mama saya, papahnya suka judi, tapi main. Jadi ada Bacot. darahnya ada sebenarnya darahnya ya, ada iya. darahnya nih. Dan itu mengejar saya. Tapi setiap kali saya pasang, saya tahu itu nggak boleh. Tapi saya coba beralasan yang tadi saya cerita di awal, begini, begitu gitu ya. Dan saya tahu itu bukanlah kebenaran gitu. Dan membuat saya berhenti itu pada waktu saya tahu saya dipaksa untuk berhenti. Jadi ada satu pihak ngajak saya, ngelihat saya, dia main besar dan dia sering kalah. Dan dia lihat saya main di dunia perjudian, saya sebenarnya nggak terlalu besar karena saya main aman gitu. Nah, kalau dia satu hari bisa 20 juta masangnya, kalau saya kan enggak gitu, lebih kecil. Jadi itu bikin dia tertarik, kok kamu kayak tadi dibilang kalah itu kalau belum ketemu keluar. Tapi saya nggak pernah berhenti sampai saya menang. Nah, dia mulai ajak, boleh nggak kita join? Tapi saya nggak mau main begini, capek katanya, nggak ada duitnya. Jadi dia mulai investin. Saya bilang janji ya, ikutin cara saya. Iya kata dia. Nah, kalau orang sudah sangat apa ya, dengan judi udah kecanduan, dia itu ada seperti nggak bisa berhenti gitu. Kayak ada yang mendorong dia untuk berbuat kalah gitu. Oh ya? Iya. Jadi sebenarnya ini seperti perangkap ya. Perangkap. Yang membuat orang kecanduan dan kemudian toh akhirnya kehilangan kalah. semuanya. Tetap Waktu habis saya bilang semua. iya, dia nggak bisa tepatin janji gitu. Dia bilang, udah saya nggak kuat ngikutin kamu. Saya kan harus transfer lagi berarti. Saya bilang iya, kan kamu pakai cara saya. Singkat kata, dia berhenti di jalan. Dan uang saya yang udah saya 1,5 tahun sampai 2 tahun pelan-pelan kumpulin, ya habis lah. Langsung habis begitu aja. Begitu aja. Itu Ya, judi ya. Itu judi. Bahkan dengan modal-modal awal yang seperti ini bukan uang panas, ikut hilang semua. Ya. Ikut Jadi hilang semua. judi itu nggak pernah Habis ngasih sudah. uang ya. Jadi kayak katanya uang setan dimakan jin. Kira-kira begitu, nggak ada hasilnya. Jadi kayak ada dapat uang apa hilang nanti. Akhirnya masuk lagi Iya. gitu.
Sebetulnya yang membuat kecanduan adalah pada saat kita dapat kok enak ya, dapatnya kok banyak. Nah itu. Nah banyak dari kita nggak sadar. Justru sebenarnya ya pancingannya dari setan ya itu. Supaya kita terus masang, bahkan uang yang ada pada kita ikut habis sekalian, nanti dihabiskan pasti habis kok. Nggak akan pernah bisa ngumpul kalau dari judi. Waktu itu cuman hati saya cuman terakhir-terakhir seperti ada yang ngejar, ada yang nggak tenang. Ini pasti habis, ini pasti habis, dan kejadian bener habis Bu waktu itu, semua habis. Gitu. Teman-teman juga gitu ya, maksudnya mereka yang mungkin ada teman yang kan teman-teman judi gitu juga semua habis. Habis saudara-saudara. Justru saya mulai main karena saya lihat padahal bisa menang loh, kenapa kok habis? Nah saya pikir saya bisa handle itu, tapi ternyata jalannya tetap habis. Dengan sangat banyak cara. Jadi memang ada istilahnya nih, uang setan dimakan jin ya. Setan dimakan jin. Silakan ambil. Sebuah pertanyaan. Pada hari-hari itu ya, sebenarnya ada suara kan dibilang tadi yang terus mengejar bahwa ini nggak benar ya, bahwa ini akan habis. Tapi apakah dorongan dan teman-teman sekitar itu apa yang sangat menggiurkan gitu? Selain uang cepat ya. Kan juga nggak cepet toh kadang-kadang. Ritmenya itu saya bisa narik 1 minggu sekali. Gitu, kadang 10 hari. Kuat-kuatan gitu. Sampai kadang bandarnya nggak mau terima pasangan saya. Karena dia tahu pasti uang yang saya pasang tarik lagi. Jadi saya cari beberapa bandar. Yang membuat menggiurkan itu sebenarnya kalau saya, karena saya itu nggak pengen kerja dengan masalah. Jadi kalau saya balik ke tempat kerja misalnya rumah makan, itu banyak konflik. Dan saya menghindari konflik. Buat saya duduk di kamar, saya nggak nyakitin orang, Nggak ketemu orang. Terus saya juga nggak ngerugiin orang. Ini juga aman tadinya, gitu. Dan memang kebutuhan ya, gitu. Kebutuhan itu kan tetap ada, gitu. Ya. Hari ini kalau misalnya nih ada orang tanya nih, Bu, saya mau judi, komentarnya gimana? Ya itu jangan coba-coba, karena itu uang panas. Uang setan dimakan jin. Saya paling bilang itu mungkin awalnya kamu akan senang, tapi lama-lama kamu akan terjerat. Dan setelah kamu terjerat, kamu akan sangat sulit untuk keluar. Karena udah terlanjur seperti lumpur hidup yang menyerap kamu dan kamu nggak tahu gimana keluar. Apalagi nanti akan berhutang. Dan akhirnya terjerat hutang. Nggak ada yang mau hutangin, tahu kita penjudi, akhirnya cari rentenir. Biasanya teman-teman begitu, karena kakak saya sendiri begitu. Seberapa parah kakak? Dan keluarga ya, maksudnya seberapa Kayak keluarga parah? juga banyak judi ya? Iya, seberapa parah orang-orang yang sudah pernah melewati judi dan sampai habis itu seberapa parah yang pernah kalian lihat? Yang terparah kalau misalnya dimulai dari cerita keluarga saya sendiri. Iya. Kakak saya itu karena judi dan narkoba itu dia sampai misalnya nih minjem mobil om saya. Hilang mobilnya. Pulangnya digadain. Iya, digadain. Gitu. Dan itu nggak ada rasa salah atau gimana? Nggak ada, sudah nggak sadar. Jadi waktu itu saya sendiri yang nebus waktu itu kalau nggak salah. Saya sama suami Saya yang nebus waktu itu. Jalan Di satu ke daerah di Jambu. kota saya yang nebus waktu itu. Kurang lebih berapa juta ya waktu itu ya kita nebus ya. Kadang satu mobil cuma 12 juta loh. Dan itu bener-bener sakit ya rasanya ya kalau sampai itu pun dia ngakunya kalau Paksa gitu. Jadi udah sebuah bermula dengan sebuah permainan, berakhir dengan perubahan kepribadian, berubah dengan malapetaka, dan itu bisa menjadi begitu mengerikan sampai orang itu kehilangan keluarga sebenarnya ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan semuanya dan masa depannya. Sampai gelap mata lah. Gelap mata. Dan orang nggak akan pernah bisa kerja kalau sudah kecanduan judi, dia nggak akan pernah bisa kerja. Itu merusak mental berarti ya. Iya, akan jadi sangat malas. Apalagi judi sekarang yang online, mereka akan terbit itu tengah malam. Jadi mereka juga siklus tidurnya semua itu Kacau. Bukan tengah malam, 24 jam itu. 24 jam. Iya. Dan itu betul-betul 24 jam. sangat gampang mulainya gitu. Pasangnya juga nggak kayak dulu, diem-diem, sekarang sangat gampang.
sangat berbahaya. Nah, tapi kalian adalah orang yang bisa keluar. Saya mendengar dari jutaan orang yang sudah terjebak judi, sangat sedikit yang bisa keluar. Betul. Sangat sedikit yang bisa lepas. Bahkan malah hutang lagi malah nggak, ya habis terus. Nah, dari Pak Yono nih, apa yang momen yang benar-benar sampai hari ini kalian udah benar-benar nggak touch judi itu? Tadi seperti istri saya bilang waktu itu kan, yang dia cerita setelah kita join sama kakak saya tadi, berhenti tengah jalan kan habis semua. Nah dari situ saya bilang sama istri saya, udah nih stop, ini nggak mungkin bisa lagi. Kita sudah habis semua, mau gimana lagi? Apakah kita harus Hutang. sampai berhutang? Jadi saya tuh sudah dikejar nggak enaknya sudah beberapa Tahun. setahun apa sebelumnya lah. Saya udah dikejar rasa nggak enak. Ini nggak bener ini kalau begini terus. Jadi sudah nggak tenang. Walaupun kadang ada menangnya, saya juga nggak tenang. Ini kalau begini terus nggak bener. Tapi ini masih ajaib ya, bisa ada rasa itu. Iya, Yang lain kan nggak ada rasa Bahkan itu. sampai nggak gadain mobil orang. Iya, saya terus begitu habis saya ngomong sama dia, udah ya kita stop ya. Dan karena memang sudah nggak punya apa-apa waktu itu, ya kita stop. Jadi hari itu saya punya satu buku besar, dan setiap kali buku itu saya catat untuk rumus, angka keluar gitu. Dan hari itu begitu saya lihat ini teman orang ini berhenti, saya langsung udah habislah saya. Saya ambil buku itu, ya saya mulai doa ya gitu. Kita tahu kan pertolongan sebenarnya sesungguhnya. Saya bilang, Tuhan, saya udah nyerah, nggak mau lagi pakai kekuatan saya. Karena selama saya ngitung, itu cara saya. Tolong saya pakai cara Engkau. Dan saya nangis, saya robek, saya bakar, saya buang. Dan sejak itu saya lakukan tindakan di mana saya berhenti. Saya bisa aja bilang berhenti, tapi saya simpen bukunya. Iya, betul. Ini saya robek, Itu sesuatu yang ajaib. saya buang, dan kami sama-sama kerjain itu. Istilahnya jembatannya dibakar. Iya. Iya. Gitu. Karena Contekannya kan di situ semua nih sebenarnya ya. iya. Dan itu membuat satu titik balik. Jadi untuk orang bisa lepas dari ikatan judi, dia harus punya satu titik balik. Kalau enggak, dia akan besoknya mikir, enak ya kemarin. Apalagi saya sebenarnya enggak pernah kalah. Karena saya main aman. Dan saya merasa benar, itu yang berbahaya. Itu lebih bahaya lagi ya. Bahaya lagi. Kalau tadi Karena orang akan merasa iya. Itu berbahaya banget. Nah, Sepertinya punya pikiran nggak akan dan nggak pernah kalah. Itu pikiran orang yang sudah terlibat dan kecanduan judi. Pasti pikirannya pasti menang kok, pasti dapat kok. Ya justru itu yang bikin orang-orang susah. Tapi dari pengalaman kita, enggak tuh, habis tuh tetap. Dapat sih dapat gitu ya. Iya, beda Tapi kalau habis. Iya, karena itu Habis. perangkap dan jerat. Habisnya kenapa? Habisnya dibuat muter lagi atau? Iya, buat muter lagi, lipat-lipat lagi, tahu-tahu yang tadi berhenti tengah jalan, udah nggak ada duit lagi, sudah habis. Kita nggak bisa lipat lagi Habis. karena terlalu besar. Itu judi memang begitu. Jadi memang ditanamkan di mental kita, ini pasti gue dapat nih besok nih. Nggak dapat, pasti gue besok dapat nih. Nah gitu. Nanti ya memang dapat sekali, tapi besok bisa habis langsung. Dulu tuh nggak ada online, jadi kita harus telepon. Nah semua bandar udah nggak mau terima saya. Kalaupun saya ada uang, dia udah nggak mau. Karena dia udah tahu ini udah deket nih, mau ketarik uangnya, jadi nggak mau. jadi itu juga menolong sebenarnya ya untuk putus. Tapi tadi dibilang kan kalau orang sudah terlibat judi, orang udah nggak bisa kerja, udah nggak pengen kerja, karena itu uang gampang, diem di kamar dan tiba-tiba dapat duit. Iya, Nah, betul. apa yang membuat kalian bisa kembali bangkit dan kemudian kembali bekerja? Padahal kan dulu memilih Iya. enakan di kamar, Iya. hitung-hitung gitu. Ya, kalau saya sih, saya coba renungkan lagi dulu, mungkin mental saya nggak kuat. Ya istilahnya bukan mental judi. Kalau saya mungkin renungkan seperti itu. Jadi begitu tengah-tengah habis itu udah saya langsung jera gitu, langsung sadar, saya langsung jera. Terus Wah, langsung nggak mulai bisa kerja? ini. Langsung mulai kerja. Dengan Dengan semua kebutuhan. apa itu? Langsung dengan semua kebutuhan. Nah tapi kan udah nggak ada uang. Nah itu bagaimana itu bangkit dari kondisi yang terpuruk, nggak ada uang, sudah malas kerja. Nah itu bagaimana itu? Pada waktu itu masih ada rumah makan, kita masih ada jalan ya.
Jadi saya harus kembali betul Dengan hasil yang apa adanya ya kita kembali apa adanya, seperti harus orang bekerja yang nggak terlalu banyak awalnya, tapi itu mendatangkan berkat gitu. Karena berkat itu kalau kerjanya benar itu kayaknya bisa nutupin semua gitu, entah bagaimana cukup. Tapi kalau yang nggak benar itu mau banyak kayak apa nggak pernah cukup Dimakan jin. gitu. Nah, belum lagi mama saya selalu buka kamar saya bilang, Nita ini lagi main sama. Mama saya bilang apa? Jangan ada kecurangan ya di kemah kita. Jadi mama udah sadar nih anaknya pada judi nih. Tahu. Mama judi enggak? Enggak. Mama ingetin kita lagi ngapain? Ingat ya, jangan ada kecurangan. Lagi main saham. Ya mungkin Lagi main saham. mungkin Tuhan mendengar doa mama kali ya. Jadi mengejar saya gitu, mengejar kita gitu loh. Tapi Mungkin ajaib. juga dari doa orang tua. Betul, gitu. betul, betul. Ajaibnya sih waktu mulai mau usaha lagi, kembali seperti zaman dulu ya. Dia ternak ikan. Jadi dari satu ikan melahirkan sangat banyak. Jadi begitu kita bilang stop di sini, ikan-ikan itu pada bertelur. Ikan apa Ya, itu? waktu pas lohan lagi bagus itu, Bu. Lohan, Ya, saya iya. bisa nggak tahu mungkin dari juga karunia dari Tuhan saya bisa ternak. Jadi sekali ternak kan ribuan. Nah, waktu itu ya saya percaya kalau kita berbalik ke jalan yang benar yang sudah Tuhan mau, Tuhan kasih hikmat waktu itu. Jadi ikan itu bertelur, beranak kan ribuan. Nah, supaya warnanya cerah itu saya dengar-dengar kabar, cari dengan teman satu komunitas gitu, dikasih seperti pil waktu kecil, direndam sama pil itu nanti 3 hari warnanya bagus. Nah, itu lakunya bisa lumayan, dan anehnya setelah itu setiap kali kita butuh bayar listrik ada yang laku, mau kemana butuh apa ada yang laku. Nah, saya percaya itu ya seperti yang maha kuasa itu mendidik kita. Dan pertobatan itu selalu ada Iya. buah yang manis. Ya. Berbeda Dan anehnya dengan kita judi, bisa ada nabung uang loh. tapi hilang lagi. Iya. Kita bisa nabung malah. Baru pertama kalinya Iya. ya. Kita bisa cicil ini, cicil mobil. Iya. Dan tabungan itu awet di bank. Iya. Biarpun nggak banyak tapi ada. Kalau judi dulu sebentar ada, sebentar habis. Itu judi. Jadi sangat kelihatan perbedaannya sih. Seperti halusinasi. Harus bekerja lebih. Uangnya uang halusinasi. Terus dari ikan, terus kemana nih pergerakan kalian? Bagaimana nih untuk terus bertumbuh? Waktu itu saya ingat setelah lohan itu mulai nggak laku, Ya, turun, turun, ya. Tapi waktu itu udah sempat saya borongkan semua. Nah, waktu itu pada saat sebelum merit kan saya pernah di Bali untuk usaha. Nah, itu setelah merit kita pindah ke Bali untuk usaha. Cuman ya saya percaya Tuhan itu masih punya rencana buat kita berdua. Tuhan proses kita ya mungkin karena kesalahan kita waktu judi, kita mesti bayar harga. Kita ke Bali waktu itu, tapi Tuhan proses usaha kita nggak jalan. Oh, buka di Bali. Saya waktu itu buka sebuah toko, kontrak, buka alat-alat teknik, Bu. Seperti habis itu. bor, ya listrik, alat listrik. Sampai saya di sebelahnya itu buka pecel, nggak laku. Buka bakso, nggak laku. Jadi kita memang harus bayar setiap Harus bayar kesalahan setiap, yang kita iya. kerja. Itu juga kerasa ya kayak gara-gara judi gitu Iya. ya. Iya, sebenarnya. tapi saya mau balik ke judi nggak berani lagi karena saya Iya. tahu udah nggak boleh, udah musim saya harus kerja, dan saya ngerasain kan waktu sebelum ke Bali di Semarang apa itu berkat. Tapi itu benar-benar ya buat pelajaran buat semua orang. Kalau orang lain seringkali pikirannya justru terbalik. Saya sudah bertobat, saya buka pecel nggak laku. Kenapa? Saya Jahat. buka bakso nggak laku. Jadi mereka berkata karena itulah saya balik lagi ya ke judi. Tapi ini pelajaran buat kita semuanya. Seringkali pada waktu kita mengambil keputusan untuk menghadapi jalan lurus, ya, bukan berarti iblis diam saja. Bukan berarti semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Akan ada banyak tantangan, ada banyak godaan untuk menyeret kita kembali. Akan ada banyak istilahnya suara dan panggilan dari judi ataupun dari dosa-dosa yang lama. Tapi sekali lagi, jangan menyerah dan jangan berhenti. Karena berhenti di tengah jalan, baik judi
maupun hal yang benar akan habis semuanya. Sekali lagi, kita akan lanjut lagi dengan setelah pariwara berikut ini. Tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Oh, kau ada untukku. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. dong. Kita masih dengan topik yang sama, yaitu bahayanya dalam judi nih. Perangkap dalam judi. Perangkap dalam judi. Nah, tapi kita mungkin sebelum masuk mau sedikit promosi nih. Ini ada bunga cantik di ujung sana nih. Ini salah satu usaha mereka setelah mereka bangkit dari keadaan yang terpuruk. Benar. Jadi selalu ada jalan. Selalu ada kesempatan-kesempatan yang terbuka selama kita mau usaha. Betul. Mungkin hari ini ada banyak yang mendengar dan engkau sudah terpuruk, sudah habis.
dan sepertinya sudah tidak ada jalan keluar, tapi masih ada kesempatan. Betul. Selalu masih ada jalan lain. Jangan pernah putus asa. Kita kembali kepada cerita tadi ya. Di tengah yang paling buruk nih ya, semua buka usaha apapun gagal. Terus rasanya pengen banget Balik judi lagi. tapi nggak boleh, nggak berani ya. Nah, tolong kuatkan semuanya. Dan bagaimana bisa sampai hari ini, di mana ada banyak usaha, di mana sudah benar-benar terlepas dari judi. Pada waktu itu kami kan pakai cara kami sendiri sehingga semuanya habis dan kami mulai berdamai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan bilang ke Cikarang, kita pergi ke Cikarang. Nah, hari itu kita masih kerja sama kakaknya suami saya dengan gaji yang sangat minim karena kami lagi dididik untuk tidak mencintai uang dan tidak memakai kekuatan kami. Dan Tapi itu bagus sekali ya. Ada banyak orang itu merasa Tuhan jahat. Betul. Pada waktu tidak ada uang, pada waktu minim, ya. Bagaimana waktu itu kamu bisa berpikir bahwa ini didikan Tuhan? Orang lain akan berkata Tuhan jahat, Tuhan gak adil, Tuhan gak berkatin, Tuhan gak peduli, saya gak percaya Tuhan. Betul. Bagaimana kalian bisa berpikir bahwa ini didikan Tuhan? Cara pikirnya berbeda. Cara berpikir yang berbeda sekali. Dan bagaimana kalian tidak marah dan kemudian berkata tuh kan lebih enak judi. karena saya masukin musim dimana waktu pegang uang banyak pun itu nggak bikin saya happy. Kita sering berantem, saya juga stres, dan saya di luar Tuhan itu membuat saya ini nggak ada ketenangan. Begitu saya lepas, kemudian saya lihat bagaimana bayar listrik, Tuhan bisa buat ikan suami saya bertelur banyak. Ntar orang dari luar kota bisa beli satu ikan 7 juta. Satu ikan. Satu Iya, ikan waktu itu. yang Satu paling ikan. murah. Dan saya lihat betapa besar cara Keajaiban. Tuhan dan ajaib. Dan saya tahu dia pasti cinta sama kita. Dan saya bayangin kalau saya nakal, mama saya pasti marahin saya. Dan saya harus bayar harganya. Saya ingat dia bapak yang baik. Dia pasti sayang sama saya. Terus kemudian kami mulai di Cikarang. Orang bilang sepi, orang bilang itu juga tempat nggak bakal ada yang mau. Tapi begitu kita jalan di tempat yang Tuhan mau, awalnya nggak enak. Kami naik pickup. Kalau pergi ke gereja gitu, saya naik pickup, mama saya naik pickup, kerja sama kakaknya juga. Dan waktu kita turun, mobil kita paling jelek dan bukan punya kita. Tapi anehnya, kita bisa ketawa. Kita bilang mobil kita paling keren ya. Dan kita Nah, ketawa di naik pickup ya. parkiran itu. Dan saya tahu hati Tuhan itu suka. Dan itu membuat dia memutuskan untuk membawa kita ke perjalanan berikutnya. Di sana akhirnya toko di mana kita mulai kerja itu nggak kayak kita kerja sama orang. Jadi satu-satu suami saya kerja stainless gitu di Cikarang. Kita lapin pipe maple satu-satu. Kalau ada orang mau jam 12 malam beli ketok, kita bukain pintu. Padahal kita pegawai. Jadi kita nggak pernah mikir itu, dan itu diperhitungkan mungkin sama Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, mungkin ya, oh kamu memperlakukan ini seperti punya kamu, ya udah deh saya kasih kamu. Entah bagaimana satu hari kami nggak berhenti, yang menjadi kekuatan adalah tetap melayani. Dan kemudian satu hari kakaknya bilang, kayaknya kurang laku ya, buat kamu aja deh. Dan itu dalam satu hari. Dan tiba-tiba begitu dialihkan, tiba-tiba setiap bulan itu pasti meningkat. Dan itulah yang membuat saya sangat sukacita, bukan karena uangnya. Tapi saya lihat ajaib ya. Dan akhirnya soal mobil nih. Soal mobil itu, waktu kita bisa ketawa di saat naik mobil pinjaman dan jelek, Tuhan bilang, mau nggak mulai usaha mobil? Papa saya dulu suka mobil, bangkrut gara-gara beli mobil banyak. Tapi dia punya mobil paling jelek, dia jemputin orang satu-satu untuk pergi ke gereja dengan mobil jeleknya. Dan saya rasa ada berkat dari papa saya. Jadi saya mulai beli mobil, pickup, mobil yang kita ketawa-ketawa itu jenisnya sama. Dan satu mobil itu disewa sama perusahaan.
2 tahun, dan itu mulai saya beli lagi mobil selanjutnya, dan akhirnya Jadi bukan beli mobil buat dinikmati ya. Bukan beli mobil bahkan untuk disewakan. Sewakan. Iya. Dan akhirnya berkembang, dan sekarang semua anugerah ya usahanya jadi mobil. Tuhan mengingat mungkin dulu ya papa dan saya dan suami. Bagaimana pada waktu menyewakan sampai ada perusahaan mau pinjem itu, caranya bagaimana? Karena banyak orang kan bilang gini, kita gimana sih memulai usaha baru? Nah itu bagaimana sampai ketemu? Ya, jadi dalam lingkungan sekalipun talenta kita mungkin satu atau sedikit, tapi Tuhan kan ajar kita untuk mengasihi saudara kita. Dan pada waktu kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar kita, kita dibukakan kesempatan. Jadi saya kenal teman yang bisa kasih peluang. Ini loh, ada ini loh. Sebenarnya dari mulut ke mulut. Dan itu terbuka gitu. Luar biasa, luar biasa. Sekarang sebagai suami ya, di tengah waktu itu mepet sekali dan kondisi harus ke Cikarang, tempat baru. Ada ketakutan nggak? Oh, buka tempat baru, pindah ke kota yang tidak pernah tahu. Menurut tadi ceritakan dari Semarang, pindah ke Bali, pindah ke Jakarta, pindah ke Cikarang. Ini 2 jagoan melalang buana nih ya. Dan banyak orang tuh bahkan untuk memulai yang baru aja kan tidak berani. Dari nol apalagi. Iya, apalagi dari nol. Kalau ketakutan, kekhawatiran pasti ada. Apalagi saya sebagai kepala keluarga waktu itu harus menanggung sekian banyak orang yang ada di bawah saya, Bu. Tetap kekhawatiran ada. Cuman sekali lagi saya percaya dan saya sungguh bersyukur Tuhan itu seperti pegang hidup saya sebetulnya. Jadi pernah waktu masih tunangan tuh saya pernah ke Cikarang sekali, ini flashback ya. Saya cuma gini, Tuhan, saya ini nggak mau loh tinggal di Cikarang, kota kok seperti ini. Itu sekian belas tahun yang lalu lah. Nah, begitu Tuhan bawa saya ke Cikarang, saya ingat. Tuhan ingatkan kata-kata itu. Nah, di situ saya tahu, wah, berarti Tuhan pegang hidup saya ini. Nah, dari semua pengalaman di Bali juga, dari perjudian awal, terus Tuhan bawa ke Bali, Tuhan habisi juga di Bali, itu saya merasa ya itu proses Tuhan yang harus saya jalani. Kekhawatiran ada, ketakutan ada, tetapi ada seperti perasaan yang setelah saya tahu bahwa Tuhan itu ingatkan saya waktu saya bilang nggak mau di Cikarang itu, saya tahu berarti Tuhan pegang hidup saya. Nah di situ saya ngerti Tuhan pasti jaga. Tuhan pasti jaga. Nah saya ingat waktu itu sebetulnya sebelum kita ke Bali itu Tuhan sudah arahkan saya kerja dengan kakak saya yang saya kerja di Cikarang itu, Bu. Cuma kita bandel waktu itu. Sekali lagi istri saya bilang kemauan kita. Nah itu kita lari ke Bali, Tuhan kasih habis semua kemampuan kita, kepintaran kita, Tuhan kasih habis. Singkat cerita kita harus pulang nol ke Jakarta dan tetap balik lagi ke kakak saya untuk proses Tuhan. Seringkali dari kita salah paham dengan Tuhan dan nggak ngerti gitu. Dan kita seringkali cukup gengsi ya. Yeah. Kita malas kerja sama saudara. Dan kemudian kita juga berpikiran nanti dia pada ribut dan sebagainya. Tapi memang jalan Tuhan bukan jalan kita. Dan kalau kita belajar istilahnya nerimo, ya orang Jawa suka bilang nerimo, kalau ayah saya bilangnya cleaning way. Ya, hadapin hidup ini dengan berjalan, dengan bersyukur, dengan selalu dinikmati. Karena di setiap tempat ada kenikmatannya tersendiri. Pada waktu anak kecil dengan ramenya minta ampun itu ada kenikmatannya. Tapi juga capeknya minta ampun ya. Kesia merasakannya. Pada waktu nanti anak kita sudah besar seperti saya, sudah tidak ada di rumah, ya ada kenikmatannya sendiri. Tapi juga pasti ada capeknya. Capeknya apa? Sepi. Nggak ada siapa-siapa di rumah. Ya. Jadi demikian juga dengan pekerjaan. Dimanapun selalu ada tantangan, tapi selalu ada berkat. Dimanapun pada waktu kita terpuruk paling bawah, ada value, tapi juga ada tantangan, tapi juga ada berkat. Pada waktu di atas demikian juga. Ini adalah pasangan yang luar biasa. Sekali lagi, judi sangat berbahaya. Judi adalah perangkap, judi bukan jalan keluar, judi bukan pekerjaan. Nah, sebelum di akhir nih daripada semuanya, ada nggak cerita momen keluarga yang benar-benar mereka terperangkap di judi, ya, dan kemudian mungkin ya hancur dan sebagainya, supaya kita semua belajar
untuk tidak terperangkap di tempat itu? Kebetulan saat ini ada teman kita, cuman mungkin saya nggak bisa sebutkan. Oh jangan. Ya. Mereka 2 orang dan tetap masih terlibat dengan judi online sampai saat ini. Ya. Dan mereka itu hidupnya nggak karuan sampai saat ini. Jadi malam buat siang, siang buat malam. Terbalik. Makan tidak teratur, semua hidupnya nggak teratur. Kalau saya lihat sampai sekarang, tapi anehnya mereka seperti nggak punya kekuatan karena memang sudah seperti apa ya, sudah terikat sekali sampai kalau saya bisa bilang mendarah daging. Itu bahayanya judi. Lebih baik dengan tangan kita kosong tapi dengan tangan kita bekerja dengan tekun, dengan integritas kerja, itu lebih terbaik. Itu pasti akan menghasilkan. Tapi kalau dengan judi, percayalah nggak akan dapat apa-apa. Dan teman kita berdua itu sampai sekarang tambah parah hidupnya. Makin kurus, mereka sudah nggak peduli juga hidupnya. Kesehatannya mereka juga sudah tidak peduli. Jadi yang dipikirkan adalah nanti malam gue mau pasang apa nih? Untung nggak ya gitu. Ya. Saya juga punya teman, sebenarnya udah punya toko di Glodok, udah punya usaha yang baik. Kemudian dia iseng awalnya buka judi online. Dari iseng, kemudian dia mulai, awalnya mungkin akan dikasih menang. Dan dia mulai seneng kan, lama-lama dia terikat. Dan itu sampai tokonya habis, barangnya habis, hutang di mana-mana. Dan bahkan ya untuk makan aja, dia pernah pergi ke satu martabak itu sampai ngutang. Ngutang sama abangnya martabak, bukan buat dia makan. Dia bawa pulang buat dia pasang lagi. Itu benar-benar saya bilang itu sangat-sangat sedih melihatnya. Padahal maksudnya punya toko, ada usaha. Gitu ya. Dan hidupnya juga enak, rumah ada, mobil ada, dan akhirnya satu persatu habis. Perangkap judi ternyata sangat-sangat mengerikan. Ini benar-benar menghabiskan. Ya. Orang berpikir judi itu bukan narkoba ya. Benar. Orang berpikir narkoba lah yang bisa membuat orang habis dan gila dan mungkin kehilangan semuanya. Tapi ternyata judi juga sama. Dan saya sama-sama adiktifnya gitu ya. Iya. Dan sama menghancurkan. Dan sama membuat hidup seseorang benar-benar masuk dalam sebuah lumpur hisab yang tidak pernah bisa keluar. Karena itu dimanapun kalau kita masih punya kebiasaan judi, stop dari sekarang. Betul. Walaupun mungkin beberapa kita berkata, cuma iseng, cuma judi bola, cuma sekedar main-main, stop sekarang sebelum itu menjerat kita. Dan sekarang sudut yang lain, adakah kesaksian selain kalian berdua atau cerita bagaimana seorang bergumul yang lebih terpuruk nih ya dari kalian ya, tapi kemudian bisa bangkit dan hidup ya, dan kembali menata hidupnya? Kakak saya. Wah. Karena kakak saya bukan cuma judi, tapi tambah narkoba. Ya, kakaknya dia. Iya, belum lagi dia luka gitu. Jadi tubuh, jiwa, rohnya itu diikat sampai otaknya. Karena kan kalau narkoba dia nggak bisa adu otot. Badan dia besar, dia bisa kalahkan siapa aja. Tapi kalau udah narkoba dan judi, dia nggak bisa kalahin dan potong-potong otak dia gitu. Jadi itu sangat terpuruk. Satu hari dia nggak ada yang mau bukain rumah lagi. Karena kalau dia pergi ke satu rumah, barangnya pasti ada yang hilang. Sampai mencuri. Iya. Untuk narkobanya atau untuk judinya? Untuk dua-duanya. Jadi itu double. Dan kadang sampai ada aslinya pribadinya baik ya. Wah, dia itu buat saya sih kakak kesayangan saya. Karena dia itu benar-benar murah hati. Dan dia itu benar-benar suka nolong orang. Dia bahkan ranking terakhir dan nggak naik kelas masih dipilih sama seluruh sekolah jadi ketua OSIS. Wow. Dan itu betul-betul membunuh seorang anak yang sebenarnya sangat dicintai. Berpotensi. Nah hari ini yang membuat dia selamat adalah ketika support dari keluarga. Dan keluarga nggak boleh nyerah sama anak ini. Wah, itu bagus sekali ya poin. Dia tidak ingin bangkit ya waktu itu ya. Dia nggak pengen bangkit. Dan dia sudah putus asa dan sudah terpuruk, tapi keluarga tidak boleh menyerah ya. Tidak boleh menyerah. Dan kami setiap pagi kami terus bawa dia dalam doa, nggak cukup. Tapi waktu lihat dia, kita nggak boleh tolak dengan mata kita bahkan.
Dan kita tetap, saya tetap bilang seperti bapak sayang anaknya. Jadi kita tetap terima padanya. Bahkan dari rehab terakhir dia keluar, itu kalau mau direhab tuh harus diciduk dulu karena nggak mau rehab sendiri. Nggak mau. Itu harus rehabnya nggak boleh bukain gembok karena bisa ambil gembok, lompat tembok, kabur. Dan itu berkali-kali kabur. Nah, jadi akhirnya Katanya juga sudah pernah masuk penjara. penjara pernah, narkoba gitu. Tapi nggak lama sih gitu karena keluarga support. Lalu terakhir setelahnya dia bangkit itu ajaibnya adalah kerja gitu ya. Suami saya puji Tuhan gitu ya, berbesar hati tetap mau ajarin dia kerja, terima dia kerja bertahun-tahun. Lalu kemudian sempet jatuh loh gitu, sempet jatuh Dan setelah tetap kadang-kadang nyolong juga ya. Nah itu jatuhnya gara-gara judi duluan, Judi. bukan karena Judi. Waktu narkoba. itu gara-gara judi. Karena judi dia diam-diam lalu kemudian dia Terlibat. berhutang Iya, dan dia terlibat mau hutang. selesai hutangnya sendiri karena malu kan udah bener 2 tahun masa jatuh lagi. Akhirnya dia terlibat sendiri jual dan itulah dia ditangkap. Tapi karena dia jual juga cuman nganterin jadi nggak berat gitu. Jadi akhirnya sekarang dia bangkit, buka toko sendiri seperti yang suami saya punya karena udah belajar. Dan kemudian sekarang saya lihat ini mulai bangkit lagi. Jadi selalu ada harapan, segelap dan sejelek apapun selagi ada doa dan cinta. Tapi juga kita tidak bisa berharap bahwa sekali doa, sekali cinta Iya, betul. Bisa beres. Iya. Perjalanannya berapa tahun nih? Tiga- Kalau di 30 tahun. Wah, Doain dia. 30 tahun. Dari saya baik, maksudnya dari saya kecil kenal dia tuh selalu ngedoain dia. Karena Oh iya, kakaknya si David. Seringkali kita berharap bahwa semuanya cepat. Dan pada waktu kita mendengar sebuah cerita sukses, kita berharap ada sebuah jalan tol menuju sukses. Tapi ternyata kenyataannya bukan jalan tol. Itu jalan berbatu, jalan tajam, jalan bertikungan, jalan naik turun. Ya. Tetapi percayalah, selama ada doa dan cinta. Dari pihak Pak Yono sendiri, Ya. ada lagi pengalaman yang lain? Kalau saya sih sebenarnya juga hampir sama ya. Itu saya alami, saya terlibat narkoba cukup lama, waktu itu kurang lebih 3-4 tahun. Sudah berkali-kali juga Itu udah lama, udah sudah lama. sekian tahun yang lalu ya. Sudah mungkin umur saya mungkin baru sekitar 19-20 tahun. ya Umur saya jauh. sekarang 46 tahun Jauh, ya. udah jauh. Sudah jauh sekali, tapi itu berbekas, itu seperti jadi pengalaman yang tidak enak, kena narkoba dan hampir meninggal. Seringkali hampir overdosis ya. Jadi itu pengalaman nggak enak, tapi kalau sekarang itu jadi sebuah apa ya? Saya justru mengucap syukur. Karena dengan pengalaman yang nggak enak seperti itu, saya justru benar-benar mengerti bahwa Tuhan itu punya rencana dalam hidup saya. Nah, Bagaimana tuh waktu overdosis itu? Boleh diceritakan lebih nah saya detail? pernah waktu itu saya terlibatnya narkobanya pakai sabu-sabu, ya, terlalu banyak pakai. Karena orang kalau sudah terlibat narkoba itu bangun tidur pakai, nanti setengah jam pakai lagi kalau sudah parah. Itu saya sudah sampai seperti itu dulu. Setengah Keluarga jam. keluarga tahu nggak? Tahu, saya sudah dibuang sama keluarga, sudah nggak boleh pulang. Jadi waktu itu saya sudah hidup di rumah bandar narkoba sebetulnya di Semarang. Jadi kalau mau pakai ya tinggal masuk ke kamarnya dia pakai. Sampai seperti itu sebetulnya. Terus Nah, sudah itu- jual juga. Enggak, saya nggak jual waktu itu. Saya nggak sampai jual. Nah waktu itu saya pernah suatu saat tuh saya overdosis. Saya tuh sudah lihat badan saya waktu itu sebetulnya sudah pernah lihat badan saya. Udah kayak keluar gitu ya rasanya. Iya. Saya cuman waktu itu sempat berdoa Tuhan. Kalau ini waktumu izinkan aku untuk telepon mama saya untuk minta maaf. Saya bilang gitu. Jadi masih punya rasa salah ya. Mungkin waktu itu pas sadar pas mau meninggal jadi itu ada. Tapi saya Kalau sebelumnya nggak ada rasa. sudah nggak ada Bu, karena sudah terlalu dicengkram oleh rasa ketagihan kan, sakit semua kan badan kan. Jadi kalau sakit ya Mau nggak mau. iya nyari narkobanya. Dulunya kenapa itu? Pertama kali nyobanya itu narkoba kenapa? Karena kecewa dengan keluarga sebenarnya, marah. Saya marah dengan keluarga.
dari perlakuan pilih kasih papa saya dengan saudara-saudara yang lain, terus terakhir saya juga saya lihat sebuah kejadian papa saya dengan orang lain, jadi itu membuat saya lebih marah lagi. Nah itu yang membuat saya belum kenal Tuhan, masih kenal pergaulan yang salah, jadi membuat saya kemarahan itu ke narkoba dan terjerumus makin dalam, berhenti kuliah, nggak selesai kuliah segala macam. Nah tapi saya percaya, saya dulu sekolah minggu sekali lagi, dan Tuhan itu setia. Suatu saat waktu itu saya pernah diramal sama suhunya kakak saya. Diramal begini, Yon, kamu kalau nggak datang ke tempat suhuku, kamu dalam 2 minggu pasti mati. Itu sebelum saya mulai yang mau mati itu tadi. Waktu itu saya cuma jawab seperti ini, saya ini lahir dalam Tuhan, saya bilang. Karena Tuhan, saya pernah sekolah minggu juga, saya bilang. Kalau saya mati, biarkan saya mati dalam Tuhan. Itu kondisi lagi kecanduan, saya bisa ngomong begitu. Saya juga nggak ngerti, tapi saya percaya itu jadi sebuah momen sama Tuhan ya. Tuhan tangkap mungkin. Nah singkat cerita saya nggak jadi mati dan waktu itu gimana berbalik. tuh? Harus diceritakan nih. Sudah keluar kan ya? Iya. Berarti udah mati sebenarnya. Terus sudah ngeliat tiba-tiba turun lagi. Tiba-tiba saya seperti bangun tidur aja gitu Bu. Iya karena saya kan waktu itu saya berdoa, Tuhan kalau boleh izinkan saya minta maaf dulu sama mama saya. Terus saya tiba-tiba saya bangun. Saya bangun merangkak, saya pinjam telepon, saya telepon mama saya beneran. Dan saya kira orang tua saya yang kiranya membuang saya, ternyata itu salah paham. Enggak. Saya sendiri yang salah karena saya marah selama ini dan saya nggak pernah mau pulang. Asumsi juga. Iya. Saya telepon besok pagi, saya langsung dijemput sama mama saya, langsung masuk ke rumah sakit waktu itu. Nah situ awal pertobatan saya kembali ke Tuhan. Itu langsung sekali masuk rumah sakit sembuh? Opnam sekitar 2 bulan. Godaan tetap itu? Iya di rumah sakit opnam. Godaan untuk pakai tetap ada ya. Nah, tetap ada, tapi ada sebuah pegangan waktu itu. Karena mungkin pengalaman saya sudah lihat tubuh saya itu. Takut mungkin ya. Jadi Tuhan kasih rasa takut, jadi saya nggak, walaupun ada godaan saya nggak kembali pakai. Dan mulai saat itu saya lepas. Kuncinya adalah begitu kita sudah seperti itu, kita harus terus mulai tambah dekat dengan Tuhan. Teman-teman saya yang seangkatan narkoba itu sudah banyak yang meninggal. Kalau nggak meninggal ya ditangkap polisi dan mati di penjara, atau mati ditembak polisi. Jadi harus kalau dari Bapak Ibu Saudara yang ada kerabat atau anak-anak yang terlibat narkoba, harus dekat dengan Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa melepaskan dan menjaga kita. Wow. Sebuah kesaksian. Jangan pernah menyerah. Dan pada waktu kita mungkin sudah sangat terpuruk, sampai sudah habis dan per setengah jam ya sudah menggunakan narkoba, tetap ada harapan. Bagaimana mungkin kalau saudara mungkin bertemu dengan 20-30 tahun yang lalu, tidak mungkin bisa melihat ada seorang pengusaha sukses yang lahir dari seorang bekas narkoba. Tetapi sekali lagi, inilah waktunya. Kita mau belajar percaya, kita mau belajar untuk kembali. Dan judi sekali lagi adalah jerat yang mematikan. Sekali lagi judi adalah jerat. Jangan coba-coba, jangan pengen tahu dan nyoba sedikit pun. Karena kalau kita tahu, sekali lagi judi itu menghabisi setiap uang, setiap keluarga, bahkan bukan hanya secara materi, tapi secara karakter, secara kehidupanmu itu akan dihabisi dan hilang. Tapi sekali lagi, putuskan memilih yang benar, putuskan memilih dengan tepat. Sekali lagi, tetap di MMA, di Mertua Menantu Aku Dong. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan.
ku ter